Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Para pemirsa jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segenap karunia dan nikmatnya kepada kita sekalian, dan khususnya nikmat iman dan Islam yang kita terima saat ini. Apapun capaian apapun yang sudah kita dapat, jika dibandingkan dengan kenikmatan iman dan Islam, itu sebenarnya tidak ada bandingannya sama sekali. Oleh karena itu, dengan nikmat ini saja, dan tentu dengan nikmat-nikmat yang lain, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga harapannya kita nikmatnya akan selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semakin dapat lebih mudah, lebih bahagia untuk mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Apalah artinya kita manusia yang penuh kealpaan, kelalaian, kelupaan. Di akhirat nanti, dengan segala keterbatasan kita, semoga kita mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya sedikit akan membahas tentang toleransi atau tasamuh dalam Islam. Jadi kenapa kita hidup itu harus toleransi atau tasamuh? Dalam arti bagaimana toleransi itu sesuatu, kalau dalam bahasa toleransi, kalau bahasa Arabnya itu tasamuh, itu sesuatu yang menenangkan, sesuatu yang legowo, penak di hati dan enak di pikiran. Itu kenapa? Karena hal ini sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Artinya kurang lebih adalah bahwa kita sudah diingatkan bahwa hai para manusia, semua manusia ini, bahwa kita semua ini diciptakan dari laki-laki dan perempuan, dari bapak ibu kita dari kakek nenek kita, terus berlanjut sampai Nabi. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dari bapak ibu sejak zaman Nabi Adam, akhirnya timbullah bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Konsekuensinya apa? Kalau kita diciptakan bersuku-suku berbangsa-bangsa, itunya ada perbedaan, ada persamaan. Nah, jadi kalau sama semua, nggak mungkin akan jadi berbagai macam suku atau berbagai macam bangsa. Kemudian diingatkan oleh kenapa Allah demikian menciptakan kita bersuku-suku dan berbangsa? Lita'arofu, untuk saling mengenal, untuk saling bersama-sama. Terus kemudian di akhir, sebelum akhir, inna akramakum indallahi atqakum. Apapun yang terjadi, kamu berada di suku mana, berada di bangsa mana, yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala bukanlah sukunya atau bangsanya atau jenis kelaminnya. Yang dinilai adalah ketakwaan, kepatuhan kita
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini menjadi dasar kenapa kita harus bertoleransi, dan ini pun sekaligus mengingatkan. Jadi dalam dunia ini mulai perbedaan itu tidak hanya kita temukan ketika kita bermasyarakat, berbeda agama, berbeda kepentingan politik, atau sejak kita di rumah itu sudah kita menemukan perbedaan-perbedaan. Islam memberikan tips. Salah satunya adalah konsep tasamuh, biar kita sukses dengan segala keperbedaan itu. Makanya di Masjid Raya Syekh Zayed contohnya, bersama dengan para ulama dari Uni Emirat Arab dan ulama-ulama yang ada di Masjid Raya Syekh Zayed Solo, ketika merumuskan kita toleransi, itu mulai dari keluarga kita. Dari keluarga, terus kemudian bagaimana kita bertoleransi dengan orang di sekitar kita, dengan tetangga kita, habis itu dengan desa kita, sampai ujungnya adalah bagaimana kita bertoleransi kita dalam kehidupan berbangsa dan negara maupun dalam kehidupan internasional. Sebelum kita membahas tentang itu, ada beberapa nilai dulu yang terkait dengan tasamuh itu yang perlu kita kupas sedikit, karena itu akan menjadi dasar, dan ini ada kaitan dengan konsep-konsep yang lain. Jadi pilar tasamuh yang sering kita dalami dan yang sering ingin kita bahas, tasamuh salah satu nilai, karena untuk bagaimana outcome-nya itu ada ketenangan. Outcome dari tasamuh, endingnya kita tasamuh itu adalah ketenangan, kenyamanan, bertemu dengan siapapun itu tidak menjadi ancaman, kayak gitu. Jadi bagaimana kita menciptakan itu? Ada 2 atau 3 konsep yang itu menjadi fondasi dari tasamuh. Yang pertama adalah kesabaran. Kesabaran itu apa? Sabar itu adalah bagaimana kita menahan, bahasa Jawanya itu ora sambatan. Sambat boleh tentu. Nah, itu. Apalagi kalau kita sambat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus kemudian kita meminta, itu bagus. Tapi kalau sira sambat kepada orang lain, nah itu berarti belum bersabar. Sabar itu intinya bagaimana kita menahan atas ketidaknyamanan. Mundur dulu, sabar. Makanya Kanjeng Nabi wasobru diyaun. Ketika kita sabar itu sebenarnya mundur itu adalah cahaya. Konkretnya kayak gini, ketika kita sedang berhadapan dengan musibah, sepatu hilang, sepeda hilang, ataupun barang-barang yang kita cintai hilang, otomatis apa kita? Panik itu apa? Akhirnya membuat rasionalitas kita, berpikir kita menjadi tidak jernih. Kalau sabar itu kosek, bismillah, innalillah wa inna ilaihi rajiun, semua milik Allah. Jadi hatinya menjadi tenang, dan ketika kita menahan itu untuk tidak cepat bereaksi, jadi tidak langsung, misalnya salah satu dapat ujian itu, atau kita sedang mendapat musibah lain yang diejek orang atau dibully orang, terus kemudian seperti tadi kita katakan, pasrahkan semua kepada Allah, itulah cara sabar. Jadi menahan, ya gitu, menahan terhadap sesuatu yang yang tidak baik datang kepada kita. Kalau kita bisa menahan, semakin kita bersabar, diyaun, makanya sabar itu akan menjadi cahaya. Kalau kita logikakan, jadi sehingga akal pikiran kita itu akan bisa menjadi jernih ketika kita menghadapi situasi apapun, khususnya dalam ketika kita menerima musibah. Termasuk juga sebenarnya kesabaran itu juga ketika kita menerima nikmat dalam arti materi ataupun jabatan atau sifatnya yang keduniaan, itu juga harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa ini? Nanti dulu. Dapat rezeki banyak, nanti dulu. Jangan langsung dispending kayak gitu. Mana yang paling berat? Karena dengan menahan itu, sebenarnya ini sabar nanti ada kaitan, menahan nanti akan saya letakkan di yang nomor 2, ketakwaan itu tadi. Jadi dengan kita
mengembalikan kepada Allah, pikiran kita menjadi lebih jernih. Jadi kita lebih rasional. Jadi baik ketika musibah atau mendapat kenikmatan dunia, kita akan menjadi lebih rasional dan lebih baik untuk kedepannya ke kita. Nah, itulah sebenarnya efek dari itu juga melahirkan sebuah rasa syukur, wujud rasa syukur. Terus kemudian yang kedua itu adalah ketakwaan. Kalau bahasa mungkin yang pengendalian, jadi pengendalian diri. Jadi pengendalian mirip dengan kesabaran, pada banyak sisinya itu sama. Karena pengendalian diri itu adalah menahan. Misalnya puasa, itu kan menahan. Menahan konkretnya paling sederhananya adalah nahan tidak makan dan tidak minum pada waktu tertentu. Waktu sudah sahur, subuh, sampai nanti menjelang maghrib, itu menahan. Menahan itu menurut dalam konsep itu adalah suatu keindahan. Sebenarnya menahan itu menciptakan sebuah keindahan. Mengendalikan diri itu sebenarnya adalah, misalnya ada makanan bukan berarti kita menghindari kenikmatan atau kita menolak terhadap keindahan. Menahan paling contoh konkret adalah puasa. Jadi ketika kita sedang tidak puasa, ketika ada ngomong nasi plus lawai bandeng, ada sayurnya, ketika kita sedang kenyang, itu ya indah, tapi kita mungkin sulit. Tapi begitu kita menahan diri, terus menahan terus, tidak makan terus, sampai nanti waktu asar nanti, waktu sore hari atau jam 4, jam 5, kita ngomong nasi lawai gereh, gitu aja indahnya luar biasa. Jadi sekali lagi, ini hanya salah satu hikmah aja dari puasa, pelajaran yang kita ambil. Jadi menahan diri itu sebenarnya itu bukan kita menahan sakit yang ada di kita. Jadi menahan itu pada dasarnya itu adalah kita sedang meng-create, menciptakan kebaikan dan keindahan. Nah, itu pelajaran dari puasa yang menurut saya luar biasa. Sebagai contoh yang lain. Jadi misalnya kita mendapatkan sesuatu dunia yang luar biasa. Misalnya Anda sekalian mendapatkan uang 200 juta. Langsung segera digagek-gagek beli mobil. Wah, udah memimpikan beli mobil lama tapi belum dapat beli. Habis itu langsung di spending, langsung aja Anda dapat langsung dicake kayak gitu. Beli mobil baru, senangnya minta ampun. Tapi ingat, seminggu lagi Anda akan merasa biasa. Wah. Sebulan lagi mungkin Anda tidak akan bahagia dengan mobil Anda kalau niatin nurutin nafsu. Wah, kok ya tuku mobil iki mbok sok ben mbok biyen nggo tuku mobil sing kae gitu. Nanti terus seandainya itu dituruti terus, kebahagiaan itu nggak akan kita dapat. Jadi kita kembali kepada puasa itu tadi, pengendalian diri, menahan diri. Menahan diri itu sebenarnya bukan mempertahankan kesakitan atau kesedihan. Menahan diri termasuk sabar tadi, itu sebenarnya kita ada sedang proses menciptakan kebahagiaan untuk kita sendiri. Maka dari itu, konsep dasar dari tasamuh yang disampaikan oleh beberapa para ulama, maka ada banyak sebenarnya, tapi yang ditekan adalah kesabaran, dan yang kedua adalah pengendalian diri, ketakwaan. Ketakwaan sebenarnya juga bisa diartikan pengendalian diri dalam arti itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Itu juga itu ritual atau proses yang bisa kita lakukan untuk bisa melakukan pengendalian diri. Misalnya subuh, itu waktunya pagi-pagi kan enak. Waktunya untuk
tidur, ngimpi, apalagi habis sahur kayak gitu. Tapi kalau subuh duluan, misalnya gitu, subuh. Jadi akhirnya kita mau menikmati ditahan dulu, sholat dulu dan lain sebagainya. Siang juga enaknya ngelekar-ngelekar, tapi kita sholat duhur terus ngaji. Semakin kita mampu mengendalikan diri dengan cara melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya kita dalam proses menciptakan kebahagiaan diri kita sendiri. Ini bukan ngomong akhirat ya, kebahagiaan di sini, di dunia ini. Nah, kayak gitu. Nah, itu jadi sekali lagi tasamuh dan salah satu atau toleransi itu yang nilai-nilai yang harus kita perkuat itu adalah kesabaran, dan yang kedua itu adalah ketakwaan yang tadi saya terjemahkan secara sederhana. Ini secara sederhana, secara gampang saja itu adalah pengendalian diri. Terus bagaimana kita menciptakan tasamuh sehingga hati kita menjadi tenang, nyaman, baik itu di rumah kita menjadi nyaman, di luar rumah menjadi dengan tetangga yang menjadi indah, kangen tetangganya, bukan kangen tetangga, kangen hidup di lingkungan tetangga, dan juga kangen dengan bangsanya dan lain sebagainya. Bagaimana caranya? Beberapa ulama itu memberikan tips. Jadi bukan hanya kita bagaimana bergaul dengan orang berbeda agama. Itu ya penting, tapi paling penting kita mulai sekali lagi dari diri sendiri. Kita ciptakan keluarga yang bahagia. Suami istri, tasamuh pertama itu bersama dengan istrinya. Istri tasamuh dulu dengan suaminya. Walaupun suami istri saling cinta mencintai, dalam prakteknya urusan makanan juga kadang kan juga beda-beda. Kadang sama, kadang beda. Enaknya buku apa ya? Yang satu pengen nasi goreng, yang satu pengen lele goreng Lamongan, anaknya pengen sate. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi bagaimana mensikapi perbedaan-perbedaan ini? Itu kita mulai dari keluarga. Jadi keluarga itu kita kokohkan biar suami, istri, dan anak itu saling punya jiwa toleransi. Punya jiwa toleransi apa? Punya jiwa masing-masing kita tanamkan kesabaran pada anak. Misalnya anak pengen, tidak semua harus dituruti. Kalau nggak penting jangan dituruti. Kalau penting pun, seandainya penting pun, itu harus dijelaskan ke anak. Misalnya itu membutuhkan biaya. Jadi itu melatih kesabaran. Jadi dengan melatih kesabaran anak, pasangan masing-masing, itu sebenarnya bagian fondasi dari toleransi ataupun kesabaran ataupun ketakwaan, membangun dari rumah. Home sweet home dulu diciptakan, surga di rumah diciptakan, sehingga bagaimana agar anak itu betul-betul bangga, cinta kepada orang tuanya, dan anak, bapak dan orang tua itu betul-betul juga mendidik anaknya dengan baik. Nah, gitu. Jadi kita ciptakan di rumah, kesabaran itu kita ciptakan. Nah, kayak gitu. Yang kedua adalah, yang pertama tadi sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, pernah ditanya, gimana sih manusia yang baik itu? Kanjeng Nabi Muhammad SAW, manusia yang keren, yang soleh, yang baik. Jawabannya Kanjeng Nabi sederhana, khairukum li ahli. Jadi sebaik-baik manusia itu, kamu itu adalah yang baik bagi keluarganya. Jadi ketika anaknya bangga, bahagia dengan orang tuanya, istrinya bangga dengan suaminya, suami bangga dengan istrinya, itu salah satu indikator bahwa Anda adalah orang-orang yang baik ketika Anda dicintai oleh anak dan pasangan Anda. Itu. Terus kemudian yang kedua adalah bagaimana kita sudah, anggap saja sudah, kita tanamkan betul tadi dalam keluarga, sekarang kita mulai bertetangga. Tasamuh menciptakan keindahan, ketenangan, kesabaran, ketakwaan di lingkungan keluarga. Jadi bahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu la yu'minu ahadukum man la
yukrim jarohu. Ada yang mengatakan doifahu. Hampir mirip ini. Hampir mirip dalam arti bagaimana kita iman seseorang itu ditentukan oleh tetangganya. Bukan, Nabi tidak menunjukkan sholatnya, ya itu penting. Tapi yang disampaikan Kanjeng Nabi bahwa salah satu indikator keimanan itu adalah bagaimana dia menghormati tetangganya, kayak gitu. Ada beberapa hadis juga dinyatakan, misalnya ciri-ciri haji mabrur adalah bahwa setelah haji dia semakin baik dengan tetangganya. Ketika dia lebih baik dengan tetangganya dibanding dia sebelum haji kemarin, maka itu adalah ciri-ciri indikator sebagai haji yang mabrur. Jadi itulah pentingnya kita menciptakan keindahan dalam bertetangga. Tentu ketika bertetangga kita saling harmonis, naik turun kayak gitu. Naik turun. Kadang-kadang hanya masalah air, masalah sampah. Itu kadang-kadang timbul ketegangan. Boleh, tapi harus dihentikan. Ingat pesan Kanjeng Nabi bahwa keimanan kita itu ditentukan dengan tetangga kita. Makanya kesabaran itu menjadi penting. Jadi itu adalah bagaimana menciptakan kita keindahan. Untuk menciptakan keindahan bersama tetangga, kadang kita harus mundur dulu. Mundur dalam arti yang telah saya sampaikan tadi adalah bagaimana kita bukan mundur sebenarnya, sedang menciptakan kebahagiaan dan keharmonisan dengan tetangga kita. Jadi jangan dibayangkan kalau Anda ngalah dengan tetangga karena suatu saat sedang disakiti oleh tetangga kayak gitu. Ketika Anda mundur, menahan, orang bales, itu dianggap Anda lemah. Enggak, Anda sedang menjadi bagian orang beriman, menciptakan hubungan yang baik, keindahan kebersamaan dengan tetangga Anda tadi. Sama seperti dengan Kanjeng Nabi Muhammad yang ketika sholat sering dilempari kotoran, dilempari batu-batuan, kayak gitu. Kanjeng Nabi nggak pernah membalas. Justru ketika mbah itu yang putri itu yang sakit, justru yang menengok itu Kanjeng Nabi Muhammad. Dan itu merupakan bukan pukulan, suatu produksi yang luar biasa dan contoh yang luar biasa bagaimana kita memperbaiki masyarakat sehingga sesudah itu kehidupan itu akan menjadi indah. Jadi memang kita mundur membalas kebaikan itu kadang itu justru mewujudkan kebaikan yang berlipat-lipat dalam kehidupan berumah tangga maupun dalam kehidupan bertetangga ataupun kehidupan sosial lainnya. Jadi itu. Jadi kita ciptakan, praktekkan kesabaran ini di rumah tangga. Kemudian kita perjuangkan lagi bagaimana kita bersabar, bisa menahan diri, bisa menyontoh ketika disakiti, kita tahan, kita kuat dengan tetangga kita, dengan sanak saudara tetangga dalam arti bisa teman satu kantor, teman satu kerja, teman satu hobi, kita bersabar kayak gitu. Selanjutnya adalah kehidupan yang lebih luas, khususnya berbangsa dan bernegara. Bagaimana kita berhadapan dengan orang yang beda agama, beda aspirasi politik, beda hobinya, beda kepentingannya. Yang satu hobinya mancing, yang satu hobinya catur. Wis beda meneh. Gitu. Bagaimana itu mengkombinasikan ini agar kita hidupnya berbangsa dan bernegara secara lebih luas itu lebih nikmat. Allah Subhanahu wa taala saja sudah memerintahkan kita, tidak ada paksaan dalam beragama. Lakum dinukum waliyatin. Dalam agama yang sifatnya sakral saja itu kita tetap diberikan memberikan kebebasan dalam Islam. Apalagi ke hal-hal yang sifatnya sosial lainnya yang tidak suci. Jadi tapi itu semua itu harus dibentuk mulai dari
kehidupan keluarga. Jadi insya Allah nanti kalau kehidupan kita mampu bertasamuh, bertoleransi di keluarga kita, di tetangga kita, di tempat kerja kita, dan lain sebagainya, insya Allah nanti akan berbangsa, bernegara itu kita akan menjadi lebih indah. Jadi perbedaan-perbedaan orang Jawa, orang Papua, orang Sumatera, orang Aceh itu menjadi tidak relevan. Perbedaannya justru itu bagian kita rasakan itu menjadi sebuah keindahan. Resepnya sekali lagi, mari untuk mewujudkan tasamuh dalam arti mewujudkan ketenangan, keindahan, ora kemurungsung, kabeh dianggap musuh apa-apa gitu. Jadi setiap ketemu orang yang berbeda itu kita adanya seneng tok. Tanamkan kesabaran. Yang kedua adalah pengendalian diri, nahan ya, gitu. Jangan cepat membalas. Insya Allah rasionalitas kita akan muncul, cahaya kesabaran kita itu akan muncul, dan akhirnya kehidupan kita itu menjadi lebih tenang, enak, rasionalitas kita juga menjadi jalan, akhirnya jiwa dan raga kita itu menjadi lebih sehat. Jadi terima kasih jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga di bulan Ramadan yang penuh berkah ini kita nanti mendapatkan malam Lailatul Qadar, dan kita terus menjadi insan yang baik, yang berguna, bukan hanya untuk kita sendiri, tapi juga keluarga kita, juga teman-teman kita, sebangsa setanah air. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.